Assalamualaikum kami ucapkan kepada pemirsa sekalian, channel budaya Palembang Darussalam. Pemirsa channel budaya Palembang Darussalam, malam hari ini kita ketemu lagi dalam bahasan syair Perang Menteng yang pada fragmen lalu kita bacakan sampai ke bait 52. Insya Allah kita akan teruskan membaca ini hingga sampai ke bait terakhir, yaitu bait 260. Kami akan cicil setiap malam. Pemirsa, pada malam ini saya ditemani oleh sesepuh Palembang, ya, sesepuh Kesultanan Palembang Darussalam, yang dari masa Sultan Mahmud Badarudin III, beliau sudah mendampingi kemana-mana, sudah keliling lah ya. Jadi mengabdi kepada kesultanan ini sudah lama dan tentu sangat memahami sekali tradisi di Kesultanan Palembang. Nah, Mang sebagai wong lamo wong lamo hidup di Palembang, bener tak? Nah, bangsawan pulo. Tentu Mang tahu adat kebiasaan kita ini tentang syair nih Mang ya. Nah, pecahnya kalau aku jingok selama ini Mang nih demen sama syair ini ya. Galak juga kadang-kadang baca ke syair Sultan itu ya dah. Nah, Mang mana Mang ngomong Palembang ini, mana kira-kira menurut Mang syairnya ini apa? Banyak wong Palembang nih seneng nian dengan syair dia. Nah, kalau Mang tuh seneng Mang mana, seneng nian apa seneng dikit? Seneng nian? Seneng nian. Demen iya. Kalau syair itu tuh itu nenggung anak pakai syair. Oh, baik lanang kino kamu nenggung anak itu pakai syair. Pokoknya baiklah si kuning jiwa. Nah, kata itu kan? Si kuning jiwa. Terus? Itu kan? Sama lebu sama binaso. Sama lebu sama binaso. Coba anu kenyang. La ilaha si kuning jiwa Malaysia kau muat wong luo samo lebur samo binaso samo sewet ke kelaso, maksudnya itu sewet kelaso. Sewet kelaso, sewet. Iya, sewet dijadi ke kelaso. Yang penting setio. Iya. Itu baik. Jadi memang syair itu dari zaman dulu yang sudah iya, tak pacak juga nyala. Memang kalau kita nyingok Sultan Palembang ini, memang dia tuh lah yang anu ke syair nih. Memasyarakatkan syair, menulis syair. Contohnya ini perang Menteng ditulis, diduga kuat ditulis oleh Sultan Mahmud Badarudin II, Raden Hasan ya. Nah, juga banyak karya-karya Raden Hasan ini waktu dia di Ternate ini tadi nulis syair Burung Nuri, nulis syair Sinyut Costa. Jadi banyak juga nulis hikayat, dan beliau ini memang ulama pulo. Al-Hafiz pulo ya. Ya Mang ya. Nah, Mang kalau yang Mang paling seneng tadi syair Sultan Mahmud Badarudin II dibuang ke Ternate. Diasingkan sebenarnya, bukan dibuang, bukan dia. Mengasingkan diri. Diasingkan menghindari perang saudara, dia galak diasingkan ya. Kalau dia galak, misalnya tidak melawan, pacak baik, cuman dia baik, malah dia kan hebat. Tapi karena dia demi kerukunan, bukan adik-beradik, dia meninggalkan Palembang. Itu syairnya memang bagus, syair kesultanan itu. Syair Sultan, keberangkatan Sultan itu. Sultan Mahmud II ditulis oleh cucunya dewek, jadi
Nasi buyutnya SMP 3 ini. Buyut SMP 3. Yang masih. Paling Mang kalau mak itu Mang coba simak kita coba terus melanjutkan syair bait 52. Insyaallah kita sampai ke bait 82 Cicil bae lah. Jadi kalau nak diterus ke galau-galau pacak semalam soto hidupan lagi kita Iya, jadi ini syair 52. Jadi dia ini menceritakan 52 ini kaget. Nah, di sini ini muncul nama-nama pangeran-pangeran Palembang ya. Ada muncul ada muncul nama Pangeran Kramojayo, ada muncul nama siapa ini nama, pokoknya banyak nama-nama yang muncul di Prabu Tenaya, Pangeran Tenaya. Jadi banyak yang muncul di sini yang intinya menceritakan kehebatan dari pangeran-pangeran itu. Nah, di bait sebelumnya itu Menteng atau Mutingke minta tempo dalam 3 hari karena perangnya itu sangat dahsyat. Dia meminta tempo dan dikabulkan oleh Sultan untuk minta tempo. Baik pemirsa, kita coba lanjutkan pada syair berikut, bait berikut yang dengan tetap gaya baca selendang delima di awal, dan kemudian saya akan teruskan dengan gaya baca dialog biasa. Berangkatlah pangeran, lalu berjalan, diringkan rakyat dan handai tolan, beserta sikapnya yang kebetulan, kiri dan kanan rakyat handalan. Telah sampai ke dalam puri, terdapatlah baginda di balai seri. Hikmat menyembah 10 jari, menteng bertangguh 3 hari. Telah didengar Seri Paduka, merah padam warnanya muka, lalu bertitah dengan seketika, berilah tempo kafir celaka. Berilah tempo barang sehari, supaya kita berkemas diri. Janganlah rakyat kesana kemari, kita bersiap di dalam puri.
Tita Baginda Duli Shah Alam kepada Menteri Wazir Al-Alam. Pagi-pagi hari waktu yang kelam, bedil kapalnya supaya tenggelam. Berangkat Pangeran Raja Utama, mendapatkan Pangeran Nata Agama. Pinta Menteng Kakanda terima, pulanglah Mamanda, janganlah lama. Pulanglah pangeran lalu menyeberang. Waktu ketika cuaca yang terang, terdapatlah Menteng Holanda yang garang. Sukanya bukan sebarang barang. Pangeran berkata memegang jari, menyampaikan titah paduka suci. Diberinya tempo 3 hari. Baiklah tuan, berkemas diri. Jawab Menteng yang kedengaran, terima kasih tuan pangeran. Besok saya punya pikiran, nanti dibalas dengan aturan. Kepada Opsir, Menteng berkata, menyuruh memperbaiki segala senjata. Kapal dan kici, perintah rata, kita rubuhkan pintu kota. Opsir membedil memerintah tentara. Pelurunya deras tiada terkira. Banyaklah rakyat hadir dan marah. Barang yang kena sangat sengsara. Adalah menantu Paduka Seri, Kerama Diraja Pangeran Johari. Di atas kota ia berdiri, melihat laku Holanda negeri. Menteng Holanda memakan ubi, lupalah segala agama nabi, minum arak dengan babi, patutlah rupanya bagai labi-labi. Pangeran membaca doa selamat dengan berkat segala keramat, syafaat Nabi Said Al-Kainat. Rakyat Menteng hancur dan lumak. Keduanya menantu raja bangsawan. Kerama Jaya Pangeran Pahlawan beserta Hulu Balang amat setiawan. Dengan komandan ia berlawan. Komandan menembak tiada berhenti, membedil pangeran di Buluwarti, dibalas pangeran diamat-amati, kenalah komandan lalulah mati. Bersolatlah rakyat paduka pangeran. Di atas kota gegak pendengaran, Holanda melihat terlalu heran, alamat perang Menteng kelalaran. Setelah dilihat penghulu perang, rakyat Holanda habislah terang. Susahnya bukan sebarang barang, sudah terlanjur juga sekarang. Tengah demikian Kornel bakar, datanglah rakit api dibakar. Hendak undur terlalu sukar, kapal semua meretas jangkar. Kepada selikur hari Selasa, pukul 7 ketika masa, Baginda membedil sangat perkasa, kapal Menteng rusak binasa. Menteng terkejut terkacar-kacar, bunyi bedil bagaikan berbongkar. Datanglah gembira Kornel bakar, memasang bedil bunyi bertagar. Kapal membedil asapnya kelam, pedang yang terang seperti malam, datang bersampan senyur bilam, mengatakan orang banyak di dalam. Menteng meneropong sambil berjalan menuju kota dengan kebetulan. Dilihatnya loteng seperti bulan, di dalam hatinya sangat kemasgulan. Sebabnya terang di atas kota, melihat Haji Bustam berdiri nyata, hancur luluh rasa anggota, menggembaskan cepiau tiada berkata. Semuanya kapal membedil rata, bahana gemuruh gegak gempita, pelurunya menuju ke atas kota, kena meriam patah dan leta. Dibalas Pangeran Kramayuda, sikapnya bagai burung Garuda, memegang pedang Seri nan Baginda, hendak memotong kepala Belanda. Dibantu Demang Wiratenaya, sikapnya laksana Maharaja Salya, durjanya bagaikan cempaka mulia, kepadanya banyak tipu dan daya. Opsir melihat terlalu marah, maka yang pucat menjadi merah.
Ia membedil tiada mengarah, barang yang kena memancarlah darah. Kornel Perancis demikian pula. Sepiau dihempaskan dari atas kepala. Raja Akil seperti gila. Padu dan candunya jadi berhala. Raja Mansur sangatlah beda. Di tanah Melayu mengada-ada. Cakapnya hendak melawan Baginda. Sekarang jadi pacal Holanda. Tersebutlah perkataan Holanda yang gari. Di sungai Aur berlari-lari, lakunya bagai jin dan peri, di balik dinding menyembunyikan diri. Di bedil hulu balang sekalian rata, dengan lela di atas kota. Soraknya gemuruh gegak gempita, pelurunya deras tiada terkata. Pelurunya sampai tiada ketahuan. Baris lari berkawan-kawan, lakunya bagai binatang hewan, patutlah bunuhan pinakawan. Temenggung Haji datang berlari, lakunya bagai dewa sahperi. Holanda yang tinggal disuruhnya gari, dibedil habis mati dan lari. Tersebutlah pula perkataan Idelir di atas meja, semuanya kaler. Komandan sekalian, air liur meleleh di atas kursi, gulu tepaler. Berkatalah pula Kornel Bakar, perang kita terlalu sukar. Sultan Ratu sangat pendekar. Akhirnya kita jadi belukar. Demikian para pemirsa, kita habiskan sampai bait 88. Bagaimana Mang tadi Mang? Menurut Mang, kalau kita jingok sekilas bae Mang, kesan Mang tentang isinya tadi itu. Kepahlawanan daripada Sultan Sito, Sultan Bito. Sultan Momoreruntuh ya. Dan juga yang lain semangat ya. Hebatnya yang termasuk dari anak-anak buahnya kan, menantunya. Kompak menge. Makanya menang ya dah. Nah, kalau gitu kompak ibarat lidi. Ya. Kalau sebatang mudah dipatahkan. Tapi kalau di kompaknya itu jadi kok bisa jadi pacar jadi sapu. Iya, jadi waktu 18-11 itu memang 19 itu ya. Memang kompak, mangkonyo Belanda tidak baca masuk gitu. Tidak kalah kita mangko kita. Nah, kemudian 2 tahun kemudian 1821. Nah, pengkhianat inilah. Iya, udah ada kompak lagi. Ayo. Sampai sekarang masih ada juga yang nah masih macam itu. Makanya kita yo sejarah biarlah sejarah ya. Yang lalu biar berlalu, kita ambil pelajaran bong-bong Palembang nih. Maka yang akan datang ya. Ini kompak lah. Kompak, maka kita ini ada kemajuan pulau banyak ya warisan tanggung jawab kita masih banyak. Ini banyak nian ya. Masih banyak ya. Yang diwariskan oleh para sultan itu tentu banyak. Ada budaya ya, baik yang berbentuk bendo, misalnya BKB, Masjid Agung dan sebagainya. Dan juga yang tidak berbentuk bendo misalnya ini apa nilai-nilai adat istiadat. Nilai sejarah kan. Iya. Hasil-hasil kebudayaan misalnya makanan Palembang yang banyak ini. Yang paling banyak makanan mungkin di Indonesia, mungkin di daerah Palembang inilah yang paling banyak. Seluruhnya tentu nak kita jago ya Mang ya. Jangan sampai dia dukung lain dan maju. Dan Palembang ini
hendaknya ada maju lah ya, pokoknya ya. Ini caranya supaya kita yang kekompakan itu tadi. Iya Mang. Jadi kita sudahi dulu Mang sampai di sini ya Mang ya. Iya. Mudah-mudahan di akan datang. Bang pacak ngewangi lagi. Kita sama-sama sehat. Aku paling demenian kata Plembang tuh dengan syair ini kan. Itulah. Ini tadi kan syairnya sastranya bagus. Sedih ya, malah kita mengenai sedih. Sedih dan juga kasih semangat ke suatu kebanggaan. Iya, ini menunjukkan kecerdasan dan kehebatan leluhur kita tuh memang hebat. Ini dah yang kita turut ya. Kalau pacak kita turut lah macam itu. Ya itu cara-cara leluhur gitu. Ya, Bang. Baik pemirsa, kita cukupkan hingga di sini bahasan kita pada malam hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.